Pertanyaannya melindungi diri dari ya ini fraud berarti ya yang Iya, ditanyakan iya. ya. Kira-kira perlindungan untuk si customer atau juga mungkin si merchant atau pedagang seperti apa nih dari sisi payment gateway? Iya. Mungkin kurang lebih seperti itu yang ditanyakan ya berarti. Iya, iya. Artinya kan dia nanya kalau seandainya menggunakan payment gateway, apakah ada payment gateway bisa membantu proses pengamanan transaksi tersebut ya. Betul. Oke, harusnya sih kalau dari sisi payment gateway ke proses transaksi sudah didesain agar memang tidak ada data yang memang bisa dijadikan celah untuk dijadikan fraud ya. Misalnya nih dari sisi user ingin mengganti amount menjadi lebih murah, harusnya sudah tidak bisa karena sudah terverifikasi. Atau dari sisi merchant, apakah memang dia merchant yang memang fiktif atau tidak? Seharusnya tidak, karena si payment gateway sudah melakukan KYC ataupun verifikasi merchant dari awal. Mudah-mudahan dilakukan dengan benar. Baik, betul. Gitu. Tapi semua proses sudah dilakukan dari ujung payment gateway awal sampai akhir sih sudah. Tapi memang keamanan ini nggak bisa satu faktor dari payment gateway aja. Betul, setuju. Karena kan si transaksi pembayaran itu dilakukan oleh si sistem pembayarannya yang menyediakan kan. Betul. Itu dia. Jadi tidak hanya bergantung ke sisi payment gateway-nya saja, tapi dari sisi provider metode pembayarannya juga itu juga harus bisa memberikan itu gitu kan perlindungan. Plus ya memang sebenarnya user juga ya gitu tadi ya yang disebutkan penanya nih. Sebenarnya kan sekarang memang common juga tuh ada WhatsApp yang nggak jelas harus bayar segala macam. Pernikahan itu jangan asal klik lah intinya. Kita harus tahu bahwa itu kalau memang apalagi dari nomornya biasanya kan nggak dikenal ya. Kalau kayak gitu tuh udah gak usah klik sembarangan deh. Kita sebagai user ya demi keamanan kita sendiri udah hindari yang kayak gitu. Jadi ya keamanan tadi ya. Payment gateway dari awal sampai akhir proses kita juga ada proses yang menjamin keamanan itu. Tapi ya tidak hanya bergantung dari sisi kita, dari sisi provider yang bank dan lain sebagainya juga merchant pun kita coba proteksi dari orang yang mencoba-coba misalnya dengan beberapa payment gateway menggunakan fraud detection. Betul. Jadi ketika ada kartu yang memang masuk kategori misalnya curian, contohnya stolen card, itu sudah bisa terdeteksi di awal apakah memang ini kartunya harus di blacklist atau misalnya ada pola-pola mencurigakan yang dilakukan oleh si pembayar tersebut. Betul. Itu sudah bisa diproteksi agar melindungi merchant supaya jangan sampai pembayarnya itu menggunakan dana fraud ataupun dana lainnya untuk melakukan transaksi. Seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk masalah keamanan sih, insya Allah semuanya kita sudah lindungi dari awal sampai akhir. Tapi ya balik lagi ya, mungkin kalau teman-teman ingat di episode pertama kita bahas soal fraud, memang makin canggih teknologinya, makin canggih juga usaha orang untuk melakukan fraudnya gitu. Jadi ya itu ya memang yang penting, tapi kan usahanya dulu nih. Kita jangan sampai dengan adanya kondisi itu udah nggak usah dijaga gitu, itu salah juga. Yang penting kita berusaha dulu. Iya, betul. Jadi ya kurang lebih memang keamanan itu tidak hanya bergantung dari sisi kitanya penyediaannya, tapi juga pembayarnya juga. Semua pihak, pembayar, semua pihak. payment gateway, yang sistem pembayaran dan si pemilik tokonya, pemilik merchant.